Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Tak lupa juga kami ucapkan kepada teman-teman yang telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa menghibur halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Dia adalah Rani, bukan nama yang sebenarnya. Dia adalah teman semasa kecilku. Kita tinggal di satu desa yang sama. Usianya lebih tua 3 tahun dariku. Tapi di sekolah, dia hanya satu kelas di atasku, karena dia pernah beberapa kali tidak naik kelas. Walaupun begitu, dia adalah orang yang sangat baik, gampang bergaul, dan cantik. Dia juga dikenal sebagai anak yang penurut. Dia sering dimintai tolong oleh tetangganya, dari hanya sekedar ke warung, sampai dimintai tolong untuk menyapu dan menggendong anak tetangganya bila tetangganya sedang sibuk dan tidak hanya di satu rumah saja. Namun Rani mulai berubah saat dia memasuki sekolah menengah pertama. Gosip mulai beredar bahwa Rani sudah berani pacaran. Bahkan sudah berani membawa pacarnya ke rumah. Saat itu dia masih kelas 1 SMP. Ibuku mulai melarang aku bermain dengan Rani. Ibuku bilang dia bisa membawa dampak buruk bagiku. Dan saat itu juga aku kelas 6 SD, yang artinya aku harus fokus dengan ujian. Hari kelulusan pun tiba. Aku mendaftar di sekolah yang sama dengan Rani. Dan saat aku sudah mulai bersekolah di SMP itu, aku sering berpapasan dengan Rani. Namun apa? Saat aku menyapa dia, dia seperti tidak mengenal aku. Dan mulai saat itu, aku sudah tidak mau menyapanya lagi. Singkat cerita, aku sudah kelas 2 SMP. Aku kembali bermain dengan anak-anak di desaku. Sebut saja dia Lita dan Ranti. Kembali, bukan nama sebenarnya. Yang ternyata mereka sekarang sudah berteman dekat dengan Rani. Saat itu, aku, Lita, dan Ranti sedang duduk di jembatan yang terbuat dari bambu di dekat sawah. Cak, lihat film horor yuk. Ajakan Lita membuat aku penasaran. Film yang apa ya, Tak? Terus nonton di mana ya? Di tempatnya Mbak Rani. Mbak Rani punya DVD horor banyak. Jawab Lita yang disusul teriakan setuju oleh Ranti. Lita dan Ranti memang usianya lebih muda dariku, jadi dia memanggil Rani dengan sebutan Mbak. Ya udah, ayo, aku ikut aja. Tapi aku nggak enak sama Rani, lama nggak main. Ada rasa tidak nyaman dan takut karena mengingat kejadian waktu di sekolah saat Rani mengabaikan aku. Sudahlah, nggak apa-apa. Kayak sama siapa. Mbak Rani kan orangnya enakan. Ranti membujuk sembari menarik tanganku untuk bangkit. Dan kita pun berjalan menuju rumah Rani. Mbak Rani, Mbak Rani. Di rumah apa tidak, Mbak? Ranti mengetuk pintu sambil memanggil Rani. Keluarlah Rani dengan muka lusuh dan rambut acak-acakan. Sehat, Ran? Aku mencoba membuka obrolan dengan Rani. Rani tersenyum. Tumben keluar, Cak. Biasanya ngurung di rumah terus. Jawab Rani sembari ngucek-ngucek matanya.
Sepertinya dia baru bangun tidur. Iya, Ran. Kan udah nggak ujian, jadi boleh main lagi. Terjadi kekakuan antara aku dan Rani. Leh, Mbak Rani enak banget, baru bangun tidur. Lita yang sepertinya menyadari kekakuan itu pun langsung mengalihkan pembicaraan. Hehehe, kita lagi nggak ngapa-ngapain ya enaknya tidur. Lah, ini kamu mau pada kemana? Lah, ke rumahnya Mbak Rani dong. Kan udah di sini. Mau pada nonton film horor, Mbak. Setelah itu Rani mempersilahkan kita masuk. Kita mulai menonton film horor. Saat itu suasana sudah normal. Aku dan Rani sudah akrab lagi seperti dulu. Keadaan rumah Rani sangat sepi. Ibu, bapak, dan kakaknya sedang bekerja. Adiknya dititipkan ke rumah neneknya Rani di desa seberang. Karena itu kita bisa bebas melakukan apa saja di sini, seperti tidur-tiduran, masak mie instan, dan lain-lain. Setelah selesai nonton 2 film dan sudah kenyang karena makan mie instan, kita bersantai sambil tidur-tiduran. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Rani langsung keluar. Dari dalam terlihat ada 2 orang laki-laki tanggung masuk ke rumah tersebut dan duduk di ruang tamu. Tak, itu siapa? Aku yang penasaran bertanya ke Lita yang hanya dijawab dengan gelengan kepala. Itu pacarnya Mbak Rani. Namanya Aryo, anak desa K. Jelas Ranti. Aku dan Lita cuma, oh. Karena hari sudah semakin sore, aku mengajak Lita dan Ranti untuk pulang. Pulang yuk. Tapi lewat belakang saja. Malu kalau lewat depan ada itu. Belakang dikunci pintunya loh. Sahut Ranti yang berarti mau tidak mau harus lewat pintu depan. Saat melewati ruang tamu, terlihat pemandangan yang membuatku tidak nyaman. Rani sedang duduk. Ada laki-laki yang tiduran di pangkuannya. Sedangkan ada satu lagi laki-laki yang benar-benar tidur di kursi depannya. Ran, aku pulang dulu ya, sudah sore. Rani hanya diam. Mukanya menunduk. Lita dan Ranti langsung menarik untuk cepat keluar. Ada apa sih? Aku lagi pamit sama Rani, kok main tarik-tarik aja? Udah, ayo pulang dulu. Nanti tak ceritain, kata Ranti yang masih menarik bajuku. Keesokan harinya, sepulang sekolah, aku, Lita, dan Ranti duduk di depan rumah Ranti. Tidak lama kemudian kita melihat di jalan. Rani sedang dibonceng laki-laki yang tidak lain adalah pacarnya. Duh, Mbak Rani udah kayak kena pelet sama orang itu loh ya. Udah cinta banget. Ranti bergumam. Ranti memang sangat akrab dengan Rani. Tidak heran jika Ranti tahu banyak tentang hubungan Rani. Oh ya Ranti, katanya kamu mau cerita kenapa kemarin Rani kayak orang bingung, diem aja waktu kita pamitan. Ranti mulai bercerita. Percaya nggak percaya, tiap aku nemenin Mbak Rani pacaran sama Aryo, pasti Mbak Rani jadi beda banget. Kayak udu Mbak Rani. Kalau ditanya kadang nggak nyambung. Mendengar perkataan Ranti, Lita melotot dan menoyor kepala Ranti. Ngawur. Masa iya anak kayak gitu bisa melet? Gak percaya banget sih.
Tanya aja tuh sama Echa, kemarin pas dipamitin gimana? Hus, sudah. Rani memang kemarin kayak gitu, tapi belum tentu itu karena dipelet. Memang Rani sekarang seperti bukan Rani yang dulu. Tapi saat itu aku tidak yakin dengan apa yang Ranti bicarakan. Tapi di desa rumor tentang Rani semakin banyak beredar. Mulai dari ada yang melihat Rani berboncengan motor dengan dua laki-laki, Rani di tengah. Ada juga yang bilang kalau melihat Rani pacaran malam-malam di lapangan. Bahkan ada yang melihat Rani sedang pacaran di kuburan. Rumor-rumor itu sampai di telinga ibuku. Ibuku langsung mewanti-wanti supaya aku tidak main lagi dengan Rani. Aku tidak tahu rumor itu semua benar atau tidak. Tapi yang jelas, nama Rani sudah sangat jelek di desa. Tapi yang membuat orang-orang heran adalah orang tua Rani tidak merespon apapun. Bahkan ibuku bercerita saat di arisan, Ibu Rani bilang semua rumor itu tidak benar dan dia sangat percaya pada anaknya. Sampai pada suatu sore, saat Lita sedang main di rumahku, dia bercerita bahwa tadi siang saat sepulang sekolah, Rani meminta Lita untuk menemani dia di rumah. Dan ternyata Aryo datang. Rani menyuruh Lita untuk masuk ke ruang TV dan mereka berdua masuk ke dalam kamar Rani. Setelah bosan menonton TV, Lita yang penasaran dengan apa yang Rani lakukan di dalam kamar, dia berusaha mengintip di celah pintu yang tertutup. Namun, Lita tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia memutuskan untuk mengambil kursi plastik dan mengintip lewat lubang ventilasi di atas pintu. Betapa terkejutnya Lita. Itu adalah pertama kalinya dia melihat orang sedang berhubungan badan secara langsung. Lita yang takut, merinding dan jijik langsung lari keluar lewat pintu belakang. Lita tidak peduli dengan suara kursi jatuh yang tadi dipijaknya. Untung pintu belakang gak dikunci. Sumpah, aku jijik banget. Loh, terus gimana, Tak? Rani berarti tahu kalau kamu ngintip. Gak mau urusan lah, Cak. Mau dia tahu, mau enggak. Intinya, aku udah males temenan sama dia. Pacarannya keterlaluan. Saat itu aku mulai berpikir bagaimana bisa Rani yang dulu kukenal sebagai anak yang baik dan penurut bisa berbuat seperti itu. Sejak saat itu, aku dan Lita menjaga jarak dengan Rani, tapi tidak dengan Ranti. Dia malah semakin akrab dengan Rani. Dimanapun ada Rani, pasti akan ada Ranti yang mengikutinya. Walaupun terkadang Ranti masih mau bermain dengan aku dan Lita, tapi Ranti sangat tidak terima kalau Lita menasihatinya untuk menjauhi Rani. Dan tibalah hari di mana Rani lulus SMP. Orang tuanya membelikan dia motor baru. Dan disinilah sesuatu yang bisa dibilang petaka itu dimulai. Walaupun hidup dan mati seseorang sebenarnya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Suatu sore, satu desa digemparkan dengan kabar kecelakaan tunggal yang dialami oleh Rani. Menggunakan motor yang baru dibelikan oleh orang tuanya, Rani menabrak pembatas jembatan yang ada di perbatasan desa. Menurut saksi, saat itu Rani mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Setelah itu Rani dibawa ke rumah sakit. Untunglah lukanya tidak terlalu parah, hanya lecet di tangan dan kaki. Ada satu luka bengkak lutut sebelah kiri. Setelah pulang dari rumah sakit, beberapa warga termasuk ibuku mengunjungi rumah Rani untuk menjenguk Rani.
Ibuku bercerita saat sedang menjenguk Rani, Rani terus meringkih kesakitan sambil memegang lututnya yang bengkak. Apa nggak di-scan, Bu, di rumah sakit? Bisa saja patah tulang. Tanyaku pada ibuku. Katanya ibunya Rani sudah periksa semua. Udah dicek, nggak ada patah tulang. Terus katanya udah dikasih obat pereda nyeri. Tapi Rani masih merintih terus. Aku dan Lita ingin sekali menjenguk Rani. Tapi tidak boleh oleh ibuku, katanya. Mbok kena sawan. Karena tempat kecelakaan itu terkenal angker, jadi aku hanya menanyakan kabar Rani tiap harinya kepada Ranti. Menurut Ranti, setelah beberapa hari, Rani sudah semakin membaik. Luka-lukanya sudah mulai mengering. Tapi tidak dengan bengkak yang ada di lututnya. Bengkak itu masih ada, tidak mengecil. Tapi kata Rani sudah tidak terlalu sakit, sedikit nyeri saja. Setelah beberapa lama aku tidak pernah melihat Rani. Akhirnya aku melihat dia sedang berjalan sendirian, mengenakan kemeja putih dan rok hitam. Sambil membawa map coklat, aku mencoba untuk menyapanya. Mau kemana, Ran? Rapi sekali. Rani tersenyum dan menghampiri aku. Mau ngelamar di PT X, Cak. Aku belum berani bawa motor, jadi mau ngangkot aja. Nanti di jalan, kamu mau berangkat sekolah, apa? Iya, Ran. Bareng yuk. Aku berjalan bersama Rani. Kita ngobrol cukup banyak. Rani bercerita bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan. Rani bilang saat akan melewati tikungan sebelum jembatan, Rani merasa motornya seperti didorong angin yang sangat besar. Aku hanya menjadi pendengar tanpa mampu berkomentar banyak. Karena sebenarnya semenjak insiden itu, aku sudah tidak terlalu peduli dengan Rani. Hingga Rani bercerita tentang topik yang membuatku penasaran, yaitu tentang Aryo. Kayaknya Aryo punya cewek lagi loh. Loh, kok kamu bisa ngira gitu, Ran? Apa kamu lihat sendiri? Temanku yang lihat, Cak. Malah sama anak desa kita loh. Mau aku putusin, Cak, tapi dia nggak mau. Waktu aku kecelakaan itu, ya aku habis berantem sama Aryo. Lah terus kamu tahu siapa yang ketemuan sama Aryo? Temenmu itu tahu dari mana kalau ketemuan sama Aryo? Itu orang yang sedesa sama kita. Temanku pernah lihat, cewek itu lagi nongkrong sama kita. Jadi ya otomatis anak sini. Saat itu aku langsung terpikir bahwa wanita yang bersama Aryo itu adalah Ranti. Karena Ranti lah yang dekat dengan Rani. Tapi Rani langsung menyebut satu nama, Lita. Yang bener aja, Ran. Masa sih Lita kayak gitu ke kamu? Aku tidak percaya dengan apa yang dikatakan Rani. Karena setahuku Lita bukan anak yang seperti itu. Perbincangan kita tidak berlanjut karena Rani sudah masuk angkot. Tapi selama di sekolah, aku terus memikirkan perkataan Rani. Jam istirahat sekolah pun tiba. Aku bergegas ke kelas Lita untuk menanyakan kebenaran tersebut. Lita menyangkal. Dia bilang Aryo yang terus-terusan meng-SMS Lita untuk mengajak bertemu. Tapi Lita tidak pernah merespon. Dan pertemuan Lita dan Aryo itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Aku menyarankan Lita untuk berbicara kepada Rani dan menjelaskan semuanya.
Lita menurut. Sepulang sekolah, aku dan Lita menuju ke rumah Rani. Lita menjelaskan semuanya, tapi Rani meminta untuk bertemu sekalian dengan Aryo untuk menyelesaikan semuanya. Besoknya, sepulang sekolah, aku, Lita, Rani, dan Ranti, serta Aryo bertemu di lapangan di desa sebelah. Di depan lapangan itu ada sebuah TPU yang sangat sepi. Di situ Aryo bilang bahwa dia menyukai Lita, tapi dia tidak mau putus dengan Rani. Lita langsung menolak perkataan Aryo, karena jelas Lita tidak menyukai Aryo. Rani yang saat itu merasa sangat direndahkan oleh Aryo mencoba untuk pergi, melewati kuburan yang langsung dikejar oleh Aryo. Ranti saat itu sangat marah melihat apa yang terjadi. Udahlah, tolong ya. Jangan cuma gara-gara cowok jadi ngerusak pertemanan kita. Ingat, kita itu masih muda, masih banyak cowok lain. Jadi nggak usah ribut gara-gara cowok. Kita juga masih sekolah loh. Gak usah pacar-pacaran, ya tak ya? Ranti berusaha menasihati semuanya, tapi perkataannya seperti hanya tertuju kepada Lita. Lita marah karena merasa terpojok. Dia mendorong Ranti, Ranti jatuh ke tanah. Rani tidak terima melihat Ranti didorong Lita. Dia berusaha menyerang Lita, tapi Lita bisa menghindar. Dan akhirnya Rani sendiri yang jatuh. Lututnya yang bengkak membentur nisan. Sontak Rani berteriak, "Asu, bajingan, lo semua ya bangsat." Melihat Rani tersungkur, aku langsung menolong dia. Aku memapah dia. Terlihat lututnya berdarah. Aku sangat bingung bagaimana menyelesaikan masalah yang bahkan aku sendiri belum pernah mengalaminya. Karena bingung, aku menangis memohon kepada Lita, Ranti, dan Aryo supaya menyudahi semuanya. Akhirnya kita bersama-sama memapah Rani untuk pulang. Sesampainya di rumah Rani, ibuku langsung datang dan menyeretku untuk pulang. Aku dimarahi habis-habisan karena tidak mendengarkan perkataan ibuku untuk tidak bermain dengan Rani. Ini anak udah dibilangin suruh jangan main sama Rani loh, malah ngeyel terus. Tuh lihat, kalau ada apa-apa nanti kamu ikut disalahin. Aku belum sempat menjelaskan apa yang terjadi, tapi ibu terus memarahiku. Aku hanya menunduk dan pasrah saat ibu memarahiku. Sama halnya dengan Lita, dia tidak berani keluar rumah setelah mengantar Rani pulang. Karena Lita takut disalahkan atas apa yang menimpa Rani. Malam itu aku sedang menonton TV di ruang tamu. Aku mendengar seperti banyak orang sedang berjalan di setapak. Aku mencoba mengintip di balik gorden. Ternyata itu keluarga Rani. Terlihat Rani sedang digendong oleh bapaknya. Aku langsung memanggil ibuku. Bu, Rani, Bu. Ibuku langsung menghampiriku karena penasaran. Ibuku membuka pintu dan memanggil ibunya Rani. Mbak Sari, mau pada kemana? Itu Rani kenapa? Rumah sakit, jawab ibu Rani singkat. Terlihat di ujung setapak ada mobil yang sedang menunggu. Bu, Rani kenapa ya, Bu? Ibu yang gak tahu. Lah, tadi lututnya Rani sampai luka gitu gimana? Aku menceritakan semua pada ibu. Lalu ibu bertanya di kuburan mana kejadiannya.
Aku bilang bahwa itu di kuburan C. Muka ibuku langsung berubah seperti orang ketakutan. Aduh, gak bisa kalau begini. Ibu harus bicara sama ibunya Rani, Cak. Ibuku langsung mengambil jaket. Eca ikut ya, Bu. Ibu hanya menatapku dan mengangguk. Kita berjalan menuju rumah Rani untuk menanyakan Rani dilarikan ke rumah sakit mana. Di rumah Rani kita bertemu dengan kakaknya Rani, Mas Restu. Mas Restu, Rani dibawa ke rumah sakit mana, Mas? Di rumah sakit X, Cak. Tapi kayaknya cuma periksa aja, nggak opnam, nggak, Cak. Ibuku hanya manggut-manggut mendengar ucapan Mas Restu. Ibuku memutuskan untuk menunggu di rumah Rani, dan aku diminta untuk pulang saja oleh ibuku. Sebenarnya aku sangat penasaran apa yang akan disampaikan oleh ibuku, tapi aku tidak bisa menentang ibuku. Aku hanya bisa menunggu ibuku di rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 10, tapi ibuku belum juga pulang. Bapak mencoba menyusul ke rumah Rani. Tidak lama kemudian bapak dan ibu pulang. Aku mendengar mereka sedang berdebat kecil sebelum masuk ke rumah. Tapi aku tidak tahu apa yang mereka perdebatkan. Aku tidak berani bertanya. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidur saja. Keesokan harinya saat sedang sarapan, aku mencoba bertanya kepada ibuku tentang bagaimana kondisi Rani dan apa yang diperdebatkan oleh ibu dan bapak semalam. Bu, Rani gimana, Bu? Ibu menatapku dan raut mukanya menunjukkan ada perasaan tidak nyaman saat aku menanyakan tentang Rani. Udah, dihabisin dulu deh makannya. Nanti ibu ceritain di jalan. Pagi itu aku berangkat ke sekolah diantar oleh ibuku. Di jalan ibu bercerita tentang kejadian semalam. Ibuku bilang kepada ibunya Rani untuk berhati-hati. Bisa saja Rani kena sawan kuburan. Karena sorenya Rani dan aku bermain di sana. Dan ada darah Rani yang tercecer di tanah kuburan itu. Tapi Ibu Rani sama sekali tidak percaya. Dia beralasan bahwa Rani dibawa ke rumah sakit karena dia sakit gabak. Saat bapak menyusul ibuku, bapak melihat ibu sedang berdebat dengan ibunya Rani. Saat pulang, bapak bilang untuk tidak usah ikut campur urusan orang lain. Saat itulah terjadi perdebatan kecil sebelum ibu dan bapak masuk ke rumah. Setelah itu ibu bercerita kalau kuburan itu terkenal sangat angker. Berbeda dengan kuburan-kuburan lainnya yang ada di sekitaran desaku. Lebih tepatnya ada 3 pemakaman umum lainnya. Jarang ada orang yang berani masuk ke TPU itu walaupun siang hari. Saat ibuku masih remaja, dulu pernah ada sepasang kekasih yang pagi-pagi ditemukan terbujur kaku dengan posisi sedang gancet. Pernah juga ditemukan darah berceceran di area pembangunan rumah di depan kuburan tersebut, tapi tidak diketahui itu darah milik siapa. Masih banyak lagi kejadian yang terjadi di tempat tersebut, yang bila diceritakan mungkin akan jadi sebuah cerita yang panjang. Sesampainya di sekolah, aku langsung mencari Lita. Di kelasnya, dia sedang duduk sendirian di dalam kelas sambil termenung. Tak, kamu ngapain sendirian? Ngelamun lagi? Saat itu juga Lita tiba-tiba menangis. Aku yang bingung langsung memeluk Lita dan mencoba menenangkan Lita. Cak, aku takut. Takut Mbak Rani kenapa-napa gara-gara aku. Lita mencoba mengeluarkan isi hatinya. Lita merasa bersalah dan takut kalau sampai terjadi apa-apa dengan Rani.
karena Lita sudah mendengar bahwa semalam Rani dibawa ke rumah sakit. Rani nggak apa-apa, tak. Rani itu dibawa ke rumah sakit karena gabakan, bukan karena kamu, bukan. Beberapa hari kemudian, ibuku bersama rombongan arisan pergi ke rumah Rani untuk menengok Rani. Katanya Rani belum sembuh. Bu, Eca ikut ya. Ibuku dengan tegas menolak. Jangan, nanti kamu kena sawan. Ibuku tidak pernah mengizinkan aku untuk menemui Rani. Aku hanya bisa menurut karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau aku menemui Rani. Pernah suatu sore Ranti mengajakku untuk menengok Rani setelah beberapa bulan sakit. Tapi aku tidak mau melanggar larangan ibuku, jadi aku menolak ajakan Ranti. Ranti memaksa, tapi aku terus menolak sampai Ranti mengatai aku tidak setia kawan lagi, sama seperti Lita. Lalu Ranti mengatakan kondisi Rani sekarang yang membuat aku sangat kaget. Tubuh yang kurus kering, kulit badan yang bersisik mengelupas, disertai dengan luka bintik-bintik yang pusat bintik-bintiknya paling banyak di luka lutut yang dulu sempat berdarah karena membentur nisan di kuburan. Rambut yang hanya tinggal beberapa helai saja. Ingin sekali aku menangis saat sedang mendengar kabar cerita ini. Jika mengingat keadaan Rani saat itu, tapi tangisan dariku tidak akan berarti apa-apa untuk Rani sekarang. Hal yang kusesalkan adalah aku tidak pernah menengok Rani sampai aku hampir lulus SMP. Saat itu, aku mengajak teman-teman kelasku untuk main di rumahku. Kita jalan kaki dari sekolah dan saat melewati rumah Rani, tiba-tiba Irin berteriak kencang sekali sambil menutup matanya. Aku yang saat itu berjalan di depan Irin mencoba bertanya, tapi Irin bilang, "Udah, nggak apa-apa, yuk jalan lagi, nanti tak ceritain." Kita lanjut jalan. Sesampainya di rumahku, Irin bercerita dia bilang dia melihat penampakan di jendela rumah yang depan rumahnya ada polybagnya banyak. Itu pasti rumah Rani, batinku. Penampakan kayak apa, Rin? Aku yakin yang dilihat Irin itu bukan penampakan. Kepalanya nggak ada rambutnya, Cak. Terus kulitnya kering pada ngelupas. Itu bukan hantu, Rin. Itu Rani. Kakak kelas kita dulu. Dia lagi sakit udah hampir setahun. Mata Irin terbelalak. Dia sangat kaget saat mengetahui bahwa itu adalah Rani. Irin mengenal Rani hanya sebatas kakak dan adik kelas saja. Aku memang tidak pernah menceritakan kondisi Rani ke teman-temanku yang kenal Rani sekalipun. Aku tidak ingin Rani jadi perguncingan karena sakitnya itu. Selama hampir setahun Rani sakit, orang tua Rani sudah membawa Rani ke beberapa rumah sakit. Tapi belum ada yang bisa menyembuhkan Rani. Aku mendengar ini dari ibuku dan Ranti. Sampai akhirnya orang tua Rani memanggil Mbah Karto. Mbah Karto adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai orang pintar. Walaupun rumah Mbah Karto jauh dari desaku, ya melewati sekitar 4 desa, tapi hampir semua orang tahu siapa Mbah Karto. Ranti yang saat itu selalu menemani Rani menceritakan ini kepadaku. Saat Mbah Karto datang, tiba-tiba saja Rani langsung menangis dan merengek seperti meminta tolong. Aku lupa bilang bahwa Rani saat itu sudah tidak bisa bicara. Bukan sama sekali tidak bisa bicara, tapi Rani berbicara seperti orang tunarungu.
Mbah Karto menghampiri Rani, mengusap kepala Rani dan memeluk Rani. Seketika itu orang tua Rani pun tidak dapat membendung air matanya. Begitu juga dengan Ranti. Setelah itu Mbah Karto meminta Ranti dan orang tua Rani untuk keluar dari kamar Rani. Ranti tidak tahu apa yang Mbah Karto lakukan di kamar Rani. Tapi saat selesai, Ranti masuk ke kamar Rani, dia melihat Rani tertidur. Ranti bilang dia tidak pernah melihat Rani tidur dengan nyenyak seperti itu. Benar-benar damai. Lalu Ranti dipanggil oleh orang tua Rani. Mereka berempat duduk di ruang tamu, lalu Mbah Karto mulai berbicara. Sri, anakmu itu sudah lelah. Lelah bagaimana, Mbah? Mbah Karto menghela nafas. Jiwanya itu sudah dipegang sama penunggu TPU itu. Mendengar itu Bu Sri langsung menangis. Dipegang gimana, Mbah? Kok bisa sampai dipegang gitu? Gimana? Lalu Mbah Karto mendesak Ranti untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat di TPU tersebut. Ranti menceritakan semuanya dengan detail sampai pada saat Rani terjatuh dan dia mengumpat. Mbah Karto memotong cerita Ranti. Menurut Mbah Karto, penunggu di TPU tersebut merasa tertantang dengan ucapan Rani. Lalu Mbah Karto meminta Bapak dan Ibu Rani untuk menggelar yasinan selama 7 hari penuh dan meminta semua keluarga Rani untuk mengaji di rumah Rani. Saat akan pulang, Mbah Karto meminta maaf kepada Ibu dan Bapak Rani karena tidak bisa menolong banyak. Saya cuma bisa menolong seperti ini saja. Selebihnya pasrahkan saja kepada Allah. Hidup dan mati itu sudah ada yang menentukan. Ibu Rani hanya mengangguk pasrah mendengar perkataan Mbah Karto. Pesan terakhir dari Mbah Karto adalah, Mbah Karto ingin bertemu dengan Aryo dan meminta tolong Ranti untuk menghubungi Aryo. Memang sejak Rani sakit, Aryo sudah tidak pernah datang ke rumah Rani lagi. Dan Ranti pun sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Aryo. Bagaimana dengan Lita? Lita sama denganku. Dia tidak pernah menjenguk Rani. Hanya saja, bahkan Lita tidak mau membahas sedikit pun hal tentang Rani. Aku tidak menjenguk Rani karena tidak diperbolehkan oleh ibuku. Ibuku khawatir kalau Sawan itu sampai berpindah kepadaku. Sebenarnya aku tidak tahu apakah Sawan seperti itu bisa benar-benar berpindah. Dan satu hal yang aku tidak yakin apakah benar Rani seperti itu karena Sawan. Besoknya sepulang sekolah, Ranti memintaku menemaninya ke rumah Aryo. Kita naik angkutan desa. Di jalan, Ranti banyak bercerita tentang keadaan Rani. Sesampainya di perbatasan desa, kita harus jalan kaki untuk sampai ke rumah Aryo. Sampailah kita di depan sebuah rumah yang terbuat dari kayu, seperti rumah Jawa kuno. Rani mengetuk pintu. Keluarlah Aryo. Ada apa, Ranti? Aryo langsung to the point tanpa mempersilahkan kita duduk atau masuk. Ranti menjelaskan maksud kedatangannya. Aku memandang seluruh detail rumah Aryo. Rumah yang unik, namun terkesan suram. Setelah urusan Ranti dan Aryo selesai, kita pulang. Aryo memberikan nomor HP kepada Ranti dan berjanji akan menemui Mbah Karto nanti saat Mbah Karto ke rumah Rani lagi dan meminta Ranti untuk mengabarinya saja.
Beberapa hari setelah diadakan pengajian Yasin di rumah Rani, menurut ibuku keadaan Rani sudah berangsur membaik. Karena ibuku selalu rutin mengikuti pengajian di rumah Rani. Sampai di sini warga dan keluarga Rani mengira bahwa sebentar lagi Rani pasti akan sembuh. Karena Rani sudah bisa makan sendiri, sudah bisa jalan-jalan, dan sedikit-sedikit sudah bisa berbicara walaupun masih belum jelas. Hingga akhirnya pada hari Kamis 12 April 2012, saat itu aku sedang pelajaran tambahan untuk bekal ujian. Tiba-tiba aku dikabari oleh Lita bahwa Rani meninggal. Saat itu juga aku langsung izin kepada guru pembimbing untuk pulang. Sesampainya di rumah aku langsung berganti pakaian, tapi langsung dicegat oleh ibuku. "Mau kemana?" "Rani, Bu." Setengah menangis aku hanya bisa berkata seperti itu kepada ibuku. Dan di luar dugaan ibuku masih tetap bersikeras aku belum boleh ketemu Rani. Walaupun Rani sudah meninggal. "Kamu boleh ke sana nanti kalau sudah 40 hari. "Kenapa sih, Bu? Kenapa ibu seperti itu terus? Ibu nggak pernah ngasih alasan kenapa saya nggak boleh ketemu Rani." Ibuku diam, menatapku dalam, dan beliau menjelaskan bahwa jika orang terkena sawan dan sudah tidak bisa ditolong, biasanya sawannya akan berpindah saat orang itu meninggal dan sudah mengincar orang lain saat sawan itu masih di tubuh yang pertama. "Lah, kok Ranti bareng terus sama Rani, Bu, tapi nggak kena sawan?" "Kamu itu beda. Mbah Kakung dulu itu suka nyimpen keris yang ada isinya. Lah, isinya itu ada yang ikut sama kamu dari kamu lahir. Karena kamu itu anak pertama dan cucu pertama sama Pak Lekmu, Lek Rian. Lek Rian karena Pak Lekmu itu anak terakhir dan laki-laki sendiri, jadi kamu sering diliatin penampakan sedari kecil. Lah, kalau Pak Lekmu itu jadi sering kena musibah waktu kecil karena badannya nggak mau nerima. Aku sudah pernah diberitahu hal itu oleh Mbah Kakung saat aku mendengar dengan Bu Lekku, dan Mbah Kakung mewanti-wanti untuk jangan sampai menggunakan fisik, cukup dengan mulut saja. Karena jika sampai menggunakan fisik, maka Bu Lekku akan celaka. Tapi aku tidak menyangka ini akan jadi sekompleks itu. Bahkan sampai aku tidak boleh bertemu Rani. Aku terdiam memikirkan perkataan ibuku. "Sudah, nurut saja sama ibu ya. Ibu nggak mau kamu kenapa-napa. Ibu bilang sesuatu yang benar. Buat kebaikanmu sendiri, jadi nggak usah ngeyel." Rasa bersalah hanya itu yang kurasakan sampai sekarang. Karena tidak bisa menemani Rani bahkan sampai akhir hayatnya. Setelah 40 hari, aku mengajak Ranti ke rumah Rani untuk bertemu dengan ibunya. Di rumah Rani ternyata ada Mbah Karto. Saat aku salim dengan Mbah Karto membelai rambutku dan bertanya, "Anak cantik, Mbah Kakung sehat?" "Alhamdulillah sehat, Mbah." Mbah Karto hanya mengangguk dan tersenyum. Mbah Kakung dan Mbah Karto memang sudah berteman sejak lama. Rani teringat dengan ucapan Aryo untuk mengabarinya apabila Mbah Karto sedang di rumah Rani. Karena saat Rani meninggal pun Aryo tidak datang untuk melayat. Tidak lama setelah Ranti mengabari Aryo, Aryo pun datang. "Sini masuk, Nak." Mbah Karto mempersilakan Aryo untuk masuk.
Mbah Karto diam sejenak menatap Aryo. "Ceritakan saja, Nak, apa yang menganjal? Gak apa-apa." Aryo mengusap mukanya. Aku dan Ranti hanya diam memperhatikan dengan sabar. Mbah Karto mengusap punggung Aryo. "Saya takut, Mbah. Rani meninggal gara-gara saya." "Jangan keras-keras, Mas. Takut ibunya Rani dengar. Gak enak." Ranti mencoba mengingatkan Aryo karena saat itu ibunya Rani sedang membuat teh di dapur. Dan benar, ibunya Rani keluar. "Kok bisa kamu bilang kayak gitu, Mas? Memangnya Rani kamu apakan?" Aryo terdiam, mulutnya seperti dikunci. Dia hanya memandang ke bawah. Tidak lama bapaknya Rani ikut bicara. "Sudah, sekarang kamu terus terang saja. Ini anak punya ilmu," ucap Mbah Karto seraya menunjuk Aryo. Aryo kaget mendengar pernyataan Mbah Karto. "Tapi sudah tidak saya amalkan, Mbah." "Ya udah enggak. Orang Rani udah enggak ada." Mbah Karto tersenyum sinis. Ibu Rani yang seperti sedang menahan emosi akhirnya menangis. "Kowe sing mateni Rani, Mbok." Ibunya Rani mencengkram bajunya Aryo yang langsung dilerai oleh bapaknya Rani. "Jangongos, Ri." Mbah Karto menyuruh ibunya Rani untuk duduk kembali. Hidup mati itu sudah ada yang mengatur. Rani meninggal itu sudah takdirnya. Saya menyuruh Aryo ke sini bukan karena itu. Dengan sabar Mbah Karto menasihati ibunya Rani. Aku dan Ranti hanya bisa terdiam melihat ini semua. "Saya nyuruh kamu ke sini untuk bertemu saya. Saya ingin kamu jujur sama orang tuanya Rani, lalu kamu minta maaf." "Rani, saya pelet sama Patok Sukmo." Aku tercengang mendengar perkataan Aryo. Ternyata benar gosip yang selama ini beredar. Aryo bangkit lalu bersujud di depan kaki ibunya Rani. "Kamu itu masih muda, Nak. Kalau punya ilmu jangan dipakai untuk hal yang tidak baik. Aku tahu itu nggak ada kaitannya dengan kematian Rani. Tapi ilmunya, kamu bisa membahayakan diri kamu sendiri." "Iya, Mbah. Saya janji nggak bakal pakai ilmu-ilmu seperti itu lagi." Ibunya Rani hanya bisa menangis mendengar permintaan maaf Aryo. Ada rumor-rumor beredar bahwa hantunya Rani gentayangan. Ada beberapa warga yang mengaku pernah bertemu dengan hantunya Rani. Tapi sampai sekarang aku tidak pernah bertemu atau dihantui oleh Rani. Minta doa ya teman-teman, semoga Rani husnul khotimah dan ditempatkan di tempat yang sepantasnya. Amin. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.